warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil video kami dengan mata kuliah kebijakan publik, tema implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik. Proses ini melibatkan berbagai langkah seperti alokasi sumber daya, koordinasi antar instansi, serta tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik juga melibatkan interaksi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka mengubah kebijakan menjadi realitas di lapangan. Fungsi implementasi kebijakan publik meliputi rasionalisasi kebijakan, mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi dan individu terkait. Koordinasi, memastikan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Monitoring dan evaluasi, memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Edukasi dan komunikasi, mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik. Penegakan hukum, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan publik melalui penegakan hukum bagi pelanggar atau melalui insentif dan sanksi yang sesuai. Tujuan implementasi kepemimpinan Gubernur Bengkulu mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memastikan bahwa seluruh masyarakat Bengkulu mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pengembangan ekonomi daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Peningkatan infrastruktur, membangun dan memperbaiki infrastruktur termasuk jalan, jembatan, fasilitas umum, dan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas dan perekonomian daerah. Pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok marginal. Pelestarian lingkungan, melindungi dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Berikut sumber daya yang ada di Bengkulu. Dengan samudra pantai ini juga memiliki keindahan yang tak kalah dengan pantai-pantai lain di beberapa wilayah Indonesia. Lokasi pantai ini tidak jauh dari Bengkulan Mall, salah satu pusat perbelanjaan di kota Bengkulu. Konon, pantai panjang ini pernah menjadi saksi kisah cinta sang proklamator Insinyur Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Bengkulu memiliki garis pantai yang Contoh implementasi kebijakan publik meliputi yang pertama, larangan berjualan di trotoar. Larangan berjualan di trotoar merupakan contoh dari kebijakan publik. Kami Satpol PP jalankan penegakan perda ini yang berjualan di badan jalan. Nah, kami minta dengan para pedagang untuk segera artinya menempati lapak yang ada sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Denpasar. Yang kedua, kebijakan subsidi BBM. Subsidi BBM juga termasuk dari kebijakan publik yang memiliki kaitan dengan distribusi sumber daya.
Hidup dan Kehutanan atau KLHK nomor 20 atau 2017 tentang emisi karbon. Menurut Saleh, rencana pengganti subsidi ke jenis BBM yang memiliki kualitas lebih baik merupakan langkah yang bagus. Namun ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, di antaranya mempertimbangkan harga, infrastruktur, dan kesiapan bioetanol atau bahan bakar basis nabati di dalam negeri. Diketahui sebelumnya PT Pertamina Persero mengusulkan agar produk BBM yang dijual tahun depan adalah Pertamax atau RON 92. Bila disetujui. Kesimpulan dari materi implementasi kebijakan publik adalah bahwa implementasi kepemimpinan Gubernur Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah melalui berbagai upaya. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan keamanan dan ketertiban.